Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Nyoman Indra Permana dalam program vaksinasi kolbu, 17 menit vaksinasi kolbu bersama saya Nyoman Indra Permana dan bersama Ustadz Rino Zeldeni. Alhamdulillah hari ini kita telah menunaikan ibadah puasa di hari ke-21. Dan di malam hari ini kita akan melakukan kajian terhadap doa harian yaitu hari yang ke-22. Dan insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan untuk bisa selalu menunaikan ibadah-ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan insya Allah kita dipertemukan kembali di ibadah puasa Ramadan tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan amal liyah bulan Ramadannya hari ini kita masuki malam yang ke-22, semakin dekat ke garis finishnya bulan Ramadan, semakin kemudian seharusnya kita lebih mengencangkan kembali ikat pinggang kita semuanya, betul-betul kemudian memaksimalkan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan, sehingga kemudian ketika nantinya kita merayakan hari raya Idul Fitri, sebagaimana namanya Idul Fitr. Ada yang kemudian memaknai Idul Fitr adalah kembali makan, ada yang kemudian memaknai Idul Fitr adalah kembali kepada fitrah. Saya coba memaknai Idul Fitr sebagai kembali kepada fitrah, maka kemudian kita di dalam bulan Ramadan ini fokus kepada goal itu kembali kepada fitrah. Fitrah di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semua ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Fitrah ini artinya suci bersih. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apanya yang fitrah? Akalnya fitrah, akalnya fitri, kemudian ruhnya juga fitri, serta seluruh anggota tubuhnya fitri. Kalau kemudian kita coba melihat, merenungi kondisi kita hari ini, maka kemudian kita akan banyak menemukan kekurangan-kekurangan itu, kan? Cobalah kemudian, sahabat semuanya, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, kita perbanyak kontemplasi, kita banyak merenung, kita banyak duduk ya, untuk kembali meresapi, memaknai bahwa garis finish dari bulan Ramadan ini, segala amaliyah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah agar kita semua kembali kepada fitri. Dan ketika nanti sahabat semuanya berjumpa dengan sahabat-sahabat lainnya di bulan Ramadan ini tentunya, maka manfaatkan waktu perjumpaan kita dengan mereka untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, agar kita semua betul-betul bisa memanfaatkan hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Sebagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan, di setiap waktu perjumpaan mereka selalu mengingatkan sahabat yang lain tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Lalu, sudahkah cukup bekal mereka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari kemudian? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seluruh rahasia
siapa kaum munafikin di zamannya Nabi SAW ketika itu. Di kalangan para sahabat disampaikan kepada salah satu sahabat Nabi SAW, siapa-siapa saja yang munafikin, tak terbayang kemudian bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Kita tidak satu pun dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih mengkhawatirkan nasibnya di akhirat kelak nanti. Sampai kemudian beliau khawatir bahwa beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang munafik yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, yakni Huzaifah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita kemudian melakukan banyak amalan-amalan yang kemudian dengan itu membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita datang biqalbin salim ketika yaumul mizan dengan hati yang bersih, hati yang suci pada hari perhitungan. Sahabat Huzaifah bin Yaman ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an di suatu pagi, Umar bertanya kepada Huzaifah, "Ya Aba Huzaifah, kaifa asbaht?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Kalau kita mungkin biar agak-agak Islami dikit, jawabannya alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Kalau tidak jawabannya, apa kabar hari ini? Sehat, baik, rezeki berlimpah, gitu ya. Tapi apa yang kemudian diucapkan oleh Abu Huzaifah radhiyallahu an ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, saya baca di sebuah kitab. Sebenarnya ini kitab pelajaran bahasa Arab, ya, di perpustakaan bahasa Arab terbesar di Indonesia, di kampus saya, Lipia, Jakarta. Judulnya An-Nawadir. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Aba Huzaifah, kaifa asbaht?" Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Apa jawaban Abu Huzaifah? "Asbahtu uhibbul fitnah wa ukrihul haq wa usalli bidunil wudu' wa li fil ard ma laysa lillahi fis sama'." Pagi hari ini, kata Huzaifah, "Asbahtu uhibbul fitnah." Aku mencintai fitnah. Apa ini, kata Umar? Kenapa Huzaifah mengatakan hal demikian? Agak aneh nih sahabat Nabi ini. Menurut Umar bin Khattab. Marah Umar. "Asbahtu uhibbul fitnah." Pagi ini aku mencintai namanya fitnah. Wa ukrihul haq. Pagi ini aku membenci kebenaran. Wa usalli bidunil wudu'. Dan saya salat tanpa wudu'. Wa li fil ard ma laysa lillahi fis sama'. Dan saya punya di bumi yang Allah tidak punya di langit. Umar marah dengan apa yang diungkapkan oleh Huzaifah. Kemudian Umar tinggalkan Huzaifah. Di tengah perjalanan Umar berjumpa lagi dengan sahabat Nabi yang lain. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu Umar dengan wajahnya yang masih marah itu ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Ditanya langsung oleh Ali bin Thalib, "Ya Umar, ada apa gerangan? Kenapa wajahmu nampak seperti orang sedang marah?" Beliau bercerita tentang dengan Huzaifah bin Yaman tadi. Lalu apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai sebuah komentar? Betul Abu Huzaifah, nggak salah. Abu Huzaifah itu betul. Tambah bingung Umar bin Khattab. Ini ada apa dengan sahabat-sahabatku ini semua? Kenapa yang satu mengatakan hal yang aneh menurutku, dan yang satu lagi membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabat yang lainnya? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada Umar bin Khattab. Apa yang dimaksud oleh Abu Huzaifah? Asbahtu uhibbul fitnah. Sungguhnya pagi ini aku mencintai nama fitnah. Bukankah kata Ali bin Abi Thalib, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Ujian bagi kita semuanya. Sahabat semuanya, sudahkah kemudian kita memaknai hal yang sama seperti sahabat-sahabat Nabi memaknai harta benda yang kita miliki dan anak-anak yang kita miliki?
fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ukrihul haq, dan aku membenci yang namanya hak. Bukankah yang namanya kematian itulah sesuatu yang hak, kata Ali bin Abi Thalib. Wa ja'at sakratul maut bil haq, kata Allah. Dan niscaya datang yang namanya kematian itu bil haq, dengan pasti, dengan benar. Itulah yang dimaksud oleh Abu Huzaifah. Lalu apa yang dimaksud dengan usolli biduni wudu? Padahal kita itu kalau ingin salat mesti dalam keadaan suci bersih. Kenapa dia mengatakan usolli biduni wudu? Di dalam bahasa Arab kata shalla yusalli maknanya bisa salat, yang kedua bisa maknanya bersalawat kepada Nabi. Bukankah kemudian ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berwudu? Sudahkah hari ini kita semua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah perintahkan kepada kita. Sekalipun tidak ada perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya kita yang punya kepentingan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa risalah dakwah ini, risalah Islam ini, sehingga kemudian kita bisa mereguk manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sadar diri dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyadari betapa besarnya arti Rasulullah SAW bagi diri kita, selayaknya dan sepatutnya kita memberikan salawat kepada beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua mengetahui tentang diri kita semua, makhluknya, hambanya. Sehingga kemudian Allah perintahkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di surat Al-Ahzab. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kalau sudah sampai sini saja sebenarnya, nggak perlu selanjutnya, sudah cukup sahabat semuanya. Allah saja yang tidak punya kepentingan langsung pada Rasulullah SAW. Malaikat yang tidak punya kepentingan langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka berselawat kepada Nabi. Seharusnya kita harus lebih depan dibandingkan para malaikat. Betul begitu ya? Tapi kemudian Allah tahu, Allah tambahkan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini makna yang ketiga, wa usalli bidunil wudu. Dan yang terakhir, wali fil ard ma laysa lillahi fis sama, dan aku punya di bumi yang Allah tidak punya di langit. Apa maksudnya? Aku memiliki keluarga, punya pasangan hidup, punya anak-anak, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat semuanya, sekali lagi yuk kita sama-sama duduk sejenak, melakukan zikir, kontemplasi di sisa-sisa hari bulan Ramadan ini. Lalu kemudian kita, kalau dalam bahasa NLP-nya nih, Coach Norman, kita memiliki outcome thinking, berpikir pada outcome, di mana outcome kita terhadap bulan Ramadan adalah Idul Fitr, kembali kepada fitrah. Sudahkah kemudian kita cukup bisa dikatakan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah? Lalu karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa beriman sendirian, kita perlu bantuan orang lain, maka kemudian kita juga peduli pada saudara-saudara kita. Saat berjumpa dengan mereka, ingatkan mereka, nasihati mereka. Di penghujung sisa-sisa bulan Ramadan ini, ingatkan mereka. Ingatkan mereka untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, memanfaatkan semaksimal mungkin, mencangkat ikat pinggang mereka. Semoga dengan cara demikian kita layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah, rendahkan diri kita di hadapannya, mengakui kelemahan diri kita, lalu sangat berharap bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا فيه لموجبات مرضاتك، واسكننا فيه بهبوء جناتك ya mujib da'watil muqtarrin. Ya Allah, bukakanlah lebar-lebar pintu karunia-Mu di bulan ini, dan curahkanlah berkah-berkah-Mu kepada kami. Tempatkan kami di tempat yang membuat-Mu ridha kepada kami. Tempatkan kami, ya Allah, di dalam surga-Mu. Wahai yang maha menjawab doa orang-orang yang berada dalam kesempitan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah bermanfaat dan menambah keyakinan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di akhir-akhir di puasa Ramadan tahun ini. Dan pastikan juga kita selalu beristighfar, mohon ampun, dan menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kita akan melakukan tapping menggunakan teknik EFT, dan alhamdulillah mungkin Anda belum menyadari kita sudah melakukan ini selama hampir 22 kali. Dan ketika ini dilakukan selama 30 hari secara terus-menerus, insya Allah sel-sel dalam tubuh kita ikut fitri, ikut baru dengan afirmasi yang positif. Nah, baik Bapak Ibu, EFT atau Emotional Freedom Technique adalah sebuah teknik untuk menyelaraskan energi di dalam tubuh. Seperti diketahui dalam tubuh manusia ada 12 jalur energi, 12 jalur meridian, dan ketika 12 meridian tersebut selaras, insya Allah kita semakin sehat, segar, bugar secara hati, pikiran, maupun secara tubuh kita. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menekan di dada kiri. Di dada kiri ini ditekan, kemudian diputar secara perlahan. Ya, diputar secara perlahan di dada kiri. Nah, di setiap putaran ini nanti saya akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk memberikan afirmasi positif. Anda boleh mengikutinya dalam hati, membayangkan, merasakan, sekaligus juga mengikuti dari, menggunakan disampaikan. Kemudian ada 7 titik. Titik yang pertama di ujung alis kiri atau kanan, diketuk menggunakan 2 jari, kiri atau kanan. Anda boleh menggunakan dua-duanya atau satu saja boleh, ya, di ujung alis. Kemudian yang titik yang kedua adalah di samping mata, di sebelah sini, Bu Ina. Mungkin Bu Ina baru pertama kali ya, di sini diketuk secara perlahan. Titik ketiga di bawah mata, titik keempat di bawah hidung, titik kelima di bawah bibir atau di persis di dagu, titik keenam di sini ada tulang leher, tulang selangka, di tapping menggunakan 3 jari kanan dan kiri. Titik ketujuh adalah di samping di bawah ketiak ya, kiri dan kanan. Baik, insya Allah ini bisa memberikan penjelasan secara singkat. Baik, mari kita lakukan. Dan pastikan Anda setelah melakukan tapping ini untuk mengkonsumsi air mineral secara cukup ya, supaya terjadi detoksifikasi. Baik, mari kita niatkan, insya Allah yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita ini diridhoi Allah SWT, dan semua doa-doa yang terpanjat, tercurah, insya Allah diijabah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Silakan Anda tekan di dada, titik di dada di sebelah kiri, tekan secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Anda mengatur nafas dan mengembuskannya secara perlahan, Anda boleh memejamkan mata atau membuka mata Anda, manapun yang Anda pilih. Anda tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Sambil Anda menekan dan mengurut secara perlahan di dada kiri ini,
Silakan bayangkan apa jadinya dan bagaimana jadinya ketika Anda menyelesaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini di hari ke-30. Bayangkan diri Anda menjadi pribadi yang fitri, menjadi insan yang benar-benar baru, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan perilaku yang mengidolakan dan mengikuti adab Rasulullah, dengan tutur kata yang santun sesuai dengan akhlak dan adab Rasulullah. Bayangkan dalam pikiran Anda, dan ketika Anda sudah bisa membayangkan, katakan dalam hati Anda, "Ya Allah, ini yang aku inginkan, menjadi pribadi yang baru, menjadi insan yang fitri, bersih di hati, jernih dalam berpikir, berprasangka baik, berperilaku, mengikuti akhlak, mengikuti perilaku Rasulullah, berpikiran jernih, bertutur kata santun, menjaga tutur kata sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang aku inginkan, ya Allah." Ijabah keinginanku ini, ya Allah. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku menginginkan diriku untuk semakin meningkatkan ketakwaanku kepada dirimu, ya Allah. Meningkatkan kualitas ibadahku mulai saat ini dan seterusnya. Ya Allah, jadikan diriku menjadi seseorang yang terpilih untuk mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah, di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, aku ingin sekali menikmati keberkahan, ingin sekali mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat-Mu melalui malam Lailatul Qadar yang Kau janjikan kepada umat-umat-Mu, umat Rasulullah yang selalu menegakkan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa kekhilafan. Ampuni dosa-dosa maksiat di masa laluku, ya Allah. Silakan di tapping di titik pertama. Ya Allah, begitu banyak kesempatan yang telah Ku berikan kepada diriku, ya Allah. Namun begitu banyak pula kesempatan itu aku lalaikan. Seringkali aku lebih mementingkan kepentingan duniawi, melalaikan sholatku, lalaikan perintah-perintah-Mu membaca Al-Quran. Begitu banyak kesempatan yang telah Kau berikan kepada diriku, ya Allah. Izinkan diriku untuk semakin mendekatkan diriku kepada dirimu, ya Allah. Dengan menjalankan dan menunaikan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah.
mulai saat ini dan seterusnya. Titik kedua, ya Allah, aku ikhlas menerima semua masa laluku. Aku bersabar untuk menjalani, menapaki semua hari-hariku mulai saat ini dan seterusnya. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Titik ketiga, ya Allah, seringkali kesempatan yang Kau berikan, aku lalaikan. Bahkan aku zalim terhadap diriku sendiri untuk menggunakan kesempatan yang Kau berikan, terutama di hari-hari terakhir ibadah puasa Ramadan tahun ini. Ya Allah, berikan kesehatan kepada diriku, ya Allah. Berikan kekuatan iman kepada diriku, sehingga aku bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini lebih berkualitas. Di bawah hidung, aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Di bawah mulut, aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Aku bertawakal kepadamu, ya Allah. Di tulang selangkah, tulang leher, ya Allah, bukakanlah lebar-lebar, ya Allah, bukakanlah lebar-lebar pintu karunia-Mu di bulan ini dan curahkan berkah-berkah-Mu kepada kami semua, ya Allah. Tempatkan kami di tempat yang membuat-Mu ridho kepadaku, ridho kepada kami. Tempatkan kami di surga-Mu, ya Allah. Wahai yang maha menjawab doa-doa orang yang kesempitan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Di samping aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Aku sehat walafiat, segar bugar, semakin bahagia menunaikan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia. Aku bahagia, sehat, segar bugar, menunaikan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Letakkan tangan Anda, silakan panjatkan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita lakukan, ikhtiar kita bersama, doa-doa kita dijabah Allah SWT, dan ikhtiar kita ini diridhoi Allah SWT. Dan secara pribadi saya mendoakan kepada Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehat, segar, bugar, dan
semakin bahagia menunaikan perintah-perintah Allah SWT, khususnya di akhir-akhir dari ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semakin dijadikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah. Semakin bahagia dunia dan akhirat, dan semakin ditingkatkan kualitas keimanannya, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang begitu berkelimpahan. Dan insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan, rahmat, dan dilimpahkan hidayah kepada kita semuanya. Dijadikan insan yang bahagia, pandai untuk membaca, mengkaji, dan menerapkan, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mulai saat ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Insya Allah bermanfaat. Sampai bertemu di esok hari di jam yang sama di program 17 menit vaksinasi kolbu bersama saya Nyoman Indra Permana dan Ustadz Rino Zeldeni, juga didukung oleh manajemen Gratefulness Anchor. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pranajaya, Bu Ina, terima kasih. Pak Satrio, terima kasih. Mbak Usna, Mbak Neni, Bu Adis, terima kasih. Bu Sukarti, Mas Aan, Pak Agus, terima kasih. Terima Pak kasih. Agus Pak Dr. Agus, terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih Pak Jio, semuanya terima kasih. Terima kasih. Ya, maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Horas.